dalam kondisi kayak sekarang euforia terutama, hati-hati ya teman-teman ya, trading juga jangan terlalu overconfident nih. Karena gue udah perhatiin nih Jok, sebenarnya musuh utama kita tuh bukan pada saat kita lagi turun Jok portfolio. Karena gue perhatiin ketika portfolio turun, kita tuh fokus nih benerin mindset gitu kan. Terus juga Cari kita belajar, fundamental. kalau dulu kan belajar nih, oh gimana sih kemarin gue salah di mana apa segala macam. Jadi kita tuh cenderung akan lebih konservatif juga kan biasanya gitu kan. Tapi pada saat lagi cuan kayak begini nih, di mana kita mulai ngerasa kita ini lebih pinter nih daripada market gitu kan. Nah, inilah yang berbahaya sebenarnya nih ketika kita udah mulai cuan gitu kan, merasa setiap lompat-lompat kayak tupai gitu untung terus Jok. Jual bumi Jadi masuk pakai Fed gitu kan. margin, pakai limit Iya kan? all in. Iya kan, benar. Apalagi kalau teman-teman yang kemarin misalnya beli BP, cuan, loncat, ganti bumi, cuan, loncat, pindah ke friend, loncat, wah, itu udah pasti teman-teman akan merasa teman-teman sekarang dewa trading nih gitu kan. Nah, tapi be careful gitu kan, ya karena ini sesuatu yang sebenarnya alami ya. Biasa kita tuh akan mengalami drawdown yang lumayan itu pada saat kita tuh justru ngerasa tuh kita tuh sudah apa Overconfidence lah ya. udah cuan banyak dan itu pun kita alami lah ya Jok ya yang kayak begitu-gituan gitu kan. Pada saat kita udah yakin, biasa dua-duanya ngeri nih. Contoh nih, kayak Jogi udah ngalamin kan, MPMX, Bluefin, MTEK kayak Joknya pas di atas, waduh happy banget kan Jok gitu kan. Begitu drawdown Iya, lihat, wah lumayan juga ini drawdownnya. Sampai berapa? 30% lebih mungkin dari 30% puncak ada lumayan. kali. Iya Iya. kan gitu. Nah Jok, biasa lu kalau portfolio lu ngalamin drawdown sejauh itu, lu nge-decide untuk udahlah ini berarti udah nggak bener nih masa dodon sejauh ini gitu kan Jok, lu Hmm. jual atau lu tahan lagi lu beli lagi gitu, gimana tuh Jok gitu, karena kan kita harus beda ini Jok, sahamannya Hmm. benar patah uptrend, story-nya hilang, sama yang ini koreksi sehat nih. Karena gini Jok, Hmm. bad news tuh bisa dibilang nggak pernah keluar pas pucuk Jok. Pas pucuk itu Ya. pasti justru semua berita bagus gitu. Nah tiba-tiba ntar turun tuh pas dia udah mulai turun pelan-pelan baru tiba berita jeleknya keluar gitu. Ya, kalau kalau misalnya gue ya, kayak misalnya contoh lah kalau kasus yang kayak Bevin atau MPMX kan turunnya lumayan tuh dari 1.400-an sempat 1.000 kan berarti yang hampir 40% lah. Cuman gue makanya lihat dulu fundamentalnya. Ternyata berita tuh sampai detik ini pun sebenarnya masih banyak berita-berita yang kayak mungkin prakteknya dia belum realize gitu ya. Beritanya udah muncul, kayak misalnya Bevin nama Arto mau ngapain. Nah, itu kan kelihatan tuh Jerry Eng-nya jadi apa owner pengendali. Nah, tapi kan belum kelihatan hasilnya. Oke, berarti sebenarnya kayak masih bergulir. Mungkin MPM-nya kayak karo injek ke dalam, jadi beli MPM rent-nya, and then mau ngapain? Nah, mereka kan masih ngomong kayak tunggu semester 2. Oke, oke, fundamentalnya menurut gua nggak masalah. Tapi harganya, nah harganya ini gua kalkulate gini, gak apa-apa, berarti gue masih akan coba average buy di titik yang tertentu. Misalnya gue kayak 20% ke atas lah, gue baru consider untuk buy. Nah, jadi yang gue harus pikirin sebenarnya bukan cut loss di dianya, tapi gue harus cut loss yang lain, yang mana gitu. Barang apa sehingga ketika barang yang ini turun 20% lebih, gue punya cash. Jadi paling takut kalau sebenarnya nggak ada cash. Cashnya ini kalau misalnya dia turun dan lu nggak bisa beli, ya walaupun lu tahu dia oke, suatu saat pasti dia balik lagi kok karena fundamentalnya bagus. Iya, tapi lu kan tetap aja mungkin baru cuman BEP, bukan BEP lah, baru cuman kayak ya lu nggak mendapatkan keuntungan dari swing itu. Makanya justru gue pikirin barang lain apa yang harus gue cut sehingga gue punya cash itu sih yang gue lebih pikirin di situ. Oke, oke, oke. Hmm. Nah, apa? Nah, kan bisa dibilang nih Jok ya, kayak Bevin kan udah balik lagi lah ya, lumayan nih, udah back on track nih ke 1.200. Kan jadi Ya. lu drawdown dari puncak lu udah gak jauh nih. Terus juga Hmm. kalau gue MPNMAX kan kita nggak bisa ngitung drawdown pure dari harga, karena kan lu dapat dividen kan sebenarnya kan Dividen. kemarin. Hmm. Nah, mungkin sekarang kita lebih ngomong kayak misalnya lu memanage portfolio yang satu lagi misalnya si MTEK nih. Karena MTEK kan masih dibilang pressure masih lumayan gede nih Jok ya. Nah, what's your Ya. plan? Apakah lu nunggu nih? Ini kan MSCI bentar lagi kan keluar nih yang quarterly, Hmm. which is banyak Ya. orang betting kali ini MTEK masuk nih, harusnya udah nggak akan miss lagi, harusnya udah masuk nih by any cut off, Ya. standar semua harusnya masuk kali ini. Kalau sampai nggak masuk lagi Jok, lu akan cut apa enggak? Apa lu tunggu Yang pasti November? gue waktu yang kemarin ke 1.600-an gue sempat beli sebenarnya.
Jadi Oke. gue selalu punya patokan dia tuh yang di tempat lainnya. Dia selalu pokoknya 1.600 gue beli, 2.100 gue jual. Walaupun sempat jual terus dia sempat naik 2.400 waktu itu lebih kan sampai 2.800 nggak apa-apa. Tapi pas agak turun 2.100 lagi sebelum 2.000, gue short sell dulu waktu itu. Ada porsi yang memang swing trade gitu. Nah akhirnya kemarin 1.600-an gue beli. Nah ini nanti paling Hmm. kalau dia tembus 2.000, 2.100, gue jual. Jadi gue dapat kayak 300-400 perak di situ udah berapa kali. Nah dari Hmm. situ, cuman porsinya memang nggak full. Jadi kan gue cuman trade mungkin sekitar 30-40% dari totalnya kan. Ya. Nah, cuman kalau Ya. pertanyaan lu tadi menarik sih. Kalau pertanyaan lu misalnya kalau nggak masuk MSCI terus mau ngapain ya? Sebenarnya gue berharap oke, SCMA-nya kalau naik nih. Nah, karena satu hal yang gue lagi lihat menarik justru SCMA sekarang. Kalau dia sempat break 240, gue rasa dia ada chance lah untuk naik ke 280. Nah, kan Piala Dunia kan November juga kan. Nah, kalau misalnya itu gue consider sebenarnya nggak keluar dari grup ini. Karena grup ini menurut gue cukup, gue portofolionya kan gue cukup bagi berdasarkan grup siapa gitu. Jadi ada grup Saratoga, ada grupnya MTech, ada grupnya ini gitu loh, ya kan? Nah itu gue coba atur bobotnya. Jadi bobotnya tuh gue nggak mau satu grup mungkin lebih dari let's say 25 atau 30%. Jadi gue bagi Hmm. aja. Jadi termasuk kayak di dalam MTech ini kan ada juga Bukalapak ya, Bukalapak tapi masih inilah masih di bawah banget kan. Nah, jadi tinggal diatur aja lu mau di mananya. Kalau lu mau mulai masuk ke SCMA-nya mungkin lu kurangin MTech-nya gitu. Tapi di porsi di situ masih gitu. Oke, oke. Nah, jadi jogi ini menarik ya teman-teman ya. Sistem investasinya bukan berdasarkan sektor, bukan juga Ya, pakai teknikal-teknikal banget. Jogi adalah tipe apa ya kalau kita grupis ya berarti jogi ya. Grup, pakai grup. Kalau jogi itu lebih ke grup nih kayaknya kalau apa gue ya. perhatiin ya ntar Hans Hans mau join. Oke. Oke. Nah, Nggak jogi. boleh Oke. terlalu Tapi so far, overweight, walaupun mungkin ya so far betul. sektornya beda-beda, tapi kalau dia tetap di grup yang sama, gue akan berusaha meminimal seminimal mungkin gitu, jangan lebih dari pakemnya 25 atau 30% dari total porto gitu. Mau terlepas itu Oke. kebagi 2 saham apa 4 saham, terserah. Oke, nah jadi teman-teman itu ya kalau Jogi itu mainnya tuh lebih ke grup nih dia. Nah kalau grup Bakri lu berani berapa persen Jok? 25% Nah juga. itu masih yang enggak, itu masih yang kecil. Cuma paling 5% doang. Oh, oke oke. Kita lihat nih kalau Hans nih, gue paling suka nanya mungkin lebih ke saham-saham kecil nih karena Hans ini tipe saham ya teman-teman ya, tipe orang yang ngeliatin saham-saham yang mungkin kalau teman-teman kan cuma ngeliatin top 100 trade gitu kan, trade value berapa. Nah, Hans ini tipe yang ngeliatin mungkin yang kalau dia 300 saham, tiap hari Hans tuh tipe yang ngeliatin 100 saham paling bawah tuh transaksinya. Nah, dia perhatiin yang kayak gitu tuh. Jadi makanya jangan heran kalau Hans tuh suka sebutnya RMKE, ya kan, Estat, teman-teman ya. Karena kadang-kadang gue juga bingung, lu ngeliatin saham-saham kayak begitu ada gitu. Tapi ya, balik lagi teman-teman, ini salah satu approach yang menurut gue menarik nih gitu. Jadi sebenarnya eh, bisa dibilang saya nih punya temen nih yang komplit nih gitu ya. Karena yang satu lebih semi fundamentalis nih kayak Jogi gitu kan. Nah yang satu lagi nih agak aneh nih sebenarnya. Tapi tipe mainnya itu lebih ke yang apa? eh lebih ke yang teknikal lah, dan memperhatikan eh, saham-saham inilah. Kok Hansi hilang nih? Mana nih? Bill, lu mau yang lebih aneh lagi? Ada yang mau join tuh? Untung stop. Nah, itu lebih aneh lagi tuh kalau lu mau lebih komplit lagi tuh. Dia katanya mau join tadi. Ada nggak tuh? Oke oke. Nah udah nih. Lanjut, lanjut. Jadi, Oke. Nah, oke. Jogi apa Hans dulu deh. Hans. Jadi dari radar lu ada apa aja nih Hans? Lu kan tipenya merhatiin yang top 100 bawah transaksi itu. jadi yang nggak sebenarnya nggak juga lah, Bill. Itu kan Nah, sebenarnya karena itu memang diarahkan ke sana lu ngomongnya nggak boleh gitu dong. Jadi bukan berarti gua kecil-kecil, gua juga punya MTech juga ya. Walaupun sebenarnya gini lah, even kita bicara yang asik ya, Bill ya. Secara money management kan lu nggak bisa beli semuanya dong. Ya mungkin yang lu betul. bisa beli ya satu dua. Jadi contoh kayak Jogi tadi ya, grup Bakri berapa persen ya. Mungkin kalau dia berapa persen, gue mungkin berani lebih gede gitu. Nah, Hmm. karena pendekatannya Bu Jogi, kan dia secara fundamental dia harus lebih matang ya. Kalau gue
Nah, gue nggak peduli fundamental, pokoknya yang naik yang bagus ya gitu. Bukan nggak peduli lah, tapi maksudnya gue lebih berat di fundamentalnya, jangan lihat terlalu besar deh, karena banyak hal tricky juga tuh. Kalau dari fundamental hari gini sebenarnya kemarin kalau lo lihat ya, banyak yang murah, tapi nggak bisa naik kan. Yang kita butuhkan kalau dari saham, ya dari ini dong, dari kenaikan saham dong, bukan dari dividen gitu. Kalau gue dari Iya, sana sih, kalau mau trading ya. Gue iya, rasa teman-teman yang iya. Ini dia Jadi, ketahuan iya. dividen itu deal. juga. Dia nggak Jadi, tahu jadi, dividen MPMX. jadi beda. Jadi balik lagi selalu ada pendekatan yang berbeda ya teman-teman ya. Kalau Jog ini bisa dibilang barangnya tuh core-nya nggak berubah-ubah nih, ya kan? Itu aja. Ya, Kalau teman-teman dia main ke kantor kita ya, kalau tanya saham ke dia, top 3 pick dia pasti itu aja sebenarnya gitu ya. Sisanya Kalau trading. 1 tahun, Kalau satu kalau tahun nih. kalau Hans ya kalau Hans ini memang beda gitu ya. Bisa dibilang ya termasuk yang gonta-ganti lah. Karena tipe Hans tuh gini, kalau mungkin teman-teman kan kalau jadi investor mengharapkan cuan 100% dari satu saham misalnya gitu kan hold. Nah, Hans tipe yang loncat-loncat nih. Kalau bisa dapat 10% di sini, dia nanti loncat ke barang B, cari 10% lagi. Karena buat dia lebih mungkin saham itu kan naik 10% ya Hans ya, daripada naik 100%. Which is sebenarnya secara teori benar ya. Karena memang untuk nyari saham yang bisa naik di atas 100% itu bukan kerjaan yang gampang deh. Tapi lu bisa jelasin nggak sih Hans, sebenarnya pendekatan lu apa, kenapa lu lebih milih yang apa bisa dibilang tuh gaya tanda kutip gaya tupai gitu tuh ketimbang lu Sebenarnya mungkin sederhana. lebih kayak jogging dan tempo. Sebenarnya sederhana. Kita ngomong deh, kalau aset manajemen aja bisa kasih return 24% 1 bulan ya, 1 tahun. Berarti kan kalau lu bicara on average ya, dia kasih return 1 bulan 2% lah ya, Bill ya. Nah, sekarang gua tanya lagi balik. Kalau misalnya kita cuma cari 1% per hari, itu susah atau enggak? Nah, jawabannya ada susah, ada gampang. Kalau lu bicara itu gampang 1%, berarti kalau lu kaliin 20 hari kerja, harusnya 20% lo ya. Kalau lu kaliin 10 bulan aja, lu diskon 2 bulan, harusnya 200%. Nah, sebenarnya angka 200% kan bukan angka yang kecil, Bill. Tapi kan dari 1% ini kalau lu rajin kumpulin sebenarnya bisa. Nah, apakah lu dapat 1% satu hari atau 2% atau 5%, 8%, nggak ada yang tahu. Kalau memang tadi kita bicara 1% satu hari susah, ya 1% 2 hari, or 1% 3 hari. Jadi pendekatan lu udah kasang target yang lebih gampang di-achieve, itu bukan kita jadi nggak takut lihat market gitu. Jadi kita benar-benar apresiasi, 1% pun tetap duit nih, daripada gua cari harus 10% 1 bulan ya. Sebenarnya kan kita lihat aja, hitung 1 hari aja 1% nih kalau kita ngomong market idealnya ya. Nah, tapi apakah dapat segitu? Ya, surprise ya. Kayak contoh tadi, kayak kemarin gue ada masuk ke energi ini. Gue energi 2 hari dapat 18%. Jangan ngomong lo kalau sekarang lu untungnya lu ngomong 18%, yang rugi ada juga. Ya, ada juga lah. Tapi kita ngomong 18%. Seenggak-enggaknya kalau 1 hari tadi 1%, berarti lu udah ngumpulnya selama 18 hari punya keuntungan ya, Bill ya. Nah, tinggal 2%-nya cari lagi dari tempat lain. Untung rugi, ingat ya, kalau tadi kita ngomong aset manajemen 24% 1 tahun nih, berarti 1 bulan 2%. Dan kita udah lebih maju daripada aset manajemen ya. Bukan ngomong aset manajemen bego ya, tapi duit kita kan mungkin nggak sebesar mereka. Jadi kita lebih gampang bergerak sih, itu sih. Kita laporin Pak Antoni sama Gary nih, sama Ber nanti kalau dia. Iya nih, jadi gebukin nih. Ke tempatnya mereka boleh juga sih, Bill. Kayak gitu. Nah, sekarang balik deh. Sekarang gue tanya ke lu, Jok, gitu kan. Kan Hans punya pendekatan kayak begitu tuh. Maksudnya dia nggak mau lah nyimpen barang core ya, kecuali setengah lucid gitu kan. Nah, jadi kalau lu Jok, kenapa lu lebih pilih itu kayak udahlah, portfolio gue core itu udah gue setuin. Nah, sekarang mungkin lu bisa kasih mungkin kisi-kisi Jok ke teman-teman. Kayak lu punya FIR, MPMX, MTech ini kan 3 portfolio major nih kan. 3 ini tuh bisa dibilang make up for your portfolio itu berapa persen sih sebenarnya sih. Jadi orang bisa tahu seorang Jok itu top 3-nya tuh represent berapa persen portonya. Itu 70-an. Oh, majority kan teman-teman. Jadi memang gue sisain 20% untuk yang trade gitu, yang barang berbeda. 20% itu udah include cash. Jadi kalaupun gue jarang sih biasa risk case terlalu banyak, paling juga maksimum ya 10-15%. Karena ke setiap kali gue jual, pasti gue langsung switch ke something yang new gitu.
Jadi gue jarang Hmm. kayak cashnya kelamaan gitu. Dalam bentuk kan orang bilang sekarang cash out. Gak apa-apa. Karena kan kalau misalnya gue mau jual kan pasti gue cari yang benar-benar mungkin downside risk-nya udah kecil banget kan. Jadi kalaupun Iya. market turun, gue lihat dia terpengaruh marketnya gitu. Yang betanya tingginya gitu. Nah gue nggak akan pilih yang kayak gitu-gitu juga. Ya kan itu Hmm. cara meminimalisir downside risk-nya si indeks gitu. Jadi yang menurut gue nggak Oke. khawatir sih kalau terlalu turun. Justru kan yang gue liatin yang core-nya itu terus kan. Gimana gitu. Ya, 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 ya. Benar, 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 benar. Oke, wah ini Hansnya loading ya. Hansnya tempat lu loading juga nggak, Jok? Iya, dia muter-muter. Muter-muter. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah, Hmm. apa? Oh, ini sinyalnya pasti ini. Ntar, gue tunggu deh nanti di. Si Nah, Untung nggak join apa? tuh, si Untung. Iya, itu nggak apa-apa sih kalau ini. Hmm. Apa? Nah, tapi Jok, apa? Gini Jok ya. Kalau gue perhatiin juga, lu tuh dalam timing untuk yang long term investment menurut gue sih termasuk yang bagus ya. Bener-bener Hmm. menurut gue sih lu selalu makan bisa dapat barang tuh di first wave lah. Maksudnya memang lu nggak dapat di bottom, tapi gue perhatiin lu selalu bisa dapat barangnya tuh di maksudnya di posisi itu yang sahamnya tuh turun, bottom, naik, diem, nah habis itu mulai uptrend, lu Nah, selalu bisa dapat part di bagian sini ya. Nah, karena gue ngeliat ya. nih, kayak lu bisa masuk di Bevin, lu masuk di Hmm. MPMX, buat gue sih it's a very good price ya. Contoh nih teman-teman ya, bukan pengen buka rahasia jogi gitu ya, tapi jogi itu bisa masuk Bevin itu apa average di 600 gitu kan, apa masuk Ketahuan dong, MPMX di Bill. masuk ke MPMX tuh di bawah gope gitu kan, dan masih hold loh sampai sekarang. Ini maksudnya Jogi itu is a good good buat gue sih a good semi investor nih sebenarnya gitu kan. Nah jadi Hmm. apa, lu bisa jelasin nggak sih Jok gimana caranya pendekatan lu tuh kalau beli saham, kok menurut gue timingnya lumayan pas gitu kalau untuk barang-barang yang investan begini. Ya makanya waktu itu gue sih lihat kayak contohnya misalnya kalau halo Koko Untung. Kalau kayak MPMX sendiri kan, gue lihat lah itu dia kayak mungkin yang paling gampang PE PBV band-nya gitu kan. On average historical 5 tahun dia udah posisi paling murah belum. Terus baru gue lihat ya tadi kayak betanya. Kalau misalnya dia relativity dengan indeksnya lagi murah atau belum kan kayak gitu. Jadi Oke. kalau indeksnya biasa indeks tuh mulai pick up tapi harga dia rada turun terus tuh waktu gua koleksi Hmm. MPMX. Jadi kayak penurunannya sebenarnya bukan karena indeks mungkin. Nah ternyata kan gue find out kan itu ternyata ada sellernya fund dari Europe lah yang waktu itu lagi jualan. Berarti kan sebenarnya itu cuma masalah lokalnya dia lah gitu istilah internalnya kan. Nah once itu jualan beres harusnya kan dia balik lagi pas dia udah jual beres pasti dia akan ngikut market karena marketnya lagi mulai bagus, harusnya dia cepat naik juga nih. Nah jadi ya di momen-momen itu justru pada saat itu gila-gilaan seller kan dia sempat ke berapa 300-an kan, justru ya gue Ya. main juga tuh kok barang-barangnya dari 300-an gue kolek, tapi kan gue nggak pernah kolek sekali doang, jadi gue selalu sediain bertahap belinya. Jadi average gue pun tidak tahu gue akan average sampai kapan gitu, di harga berapa harganya gue nggak tahu. Cuman yang gue pasti gue udah sediain budgetnya, misalnya gue mau beli berapa, ya berapa itu nanti gue akan habiskan di momen yang berjalan. Jadi average gue berapa gue belum belum ketahuan sebenarnya sampai duit gue pakai semua untuk buy gitu. Oke. Makanya kan kalau lu lihat average gue nggak pernah bulat kan, selalu Ya, ya, keriting-keriting kan. ya. Pokoknya jujur ngomong sih, dulu sih pertama ketemu Jogi, apa, gue pikir ini apa Jogi ini tipenya paling trader aja. Gue nggak nyangka dengan karakter Jogi itu tipe Jogi ternyata masuk kategori hampir sleeping investor juga nih. Belinya termasuk harganya bagus-bagus semua loh, teman-teman bisa dibilang gitu. Nah, ini kan kita ada satu lagi nih, apa ini bisa dibilang head kita nih di cabang Indonesia Timur nih, which is apa Ko Untung gitu kan. Nah, Ko Untung ini gua jujur ngomong, ini gua denger kan ini kan sniper gitu. Nah bisa jelasin nggak sih sebenarnya itu kenapa nih kok itu dipanggil sniper nih sebenarnya? Apakah pemilihan sahamnya lebih yang dibilang kayak Hanis tadi, milih barang-barang yang biasa nggak terlalu orang perhatiin, atau kayak gimana nih kok Untung? Hmm, gue gini, kalau gue sendiri, gue nggak tahu ya sebutan sniper tuh kayaknya dari Doni ya, dari saham daily ya. Jadi mungkin Bill kayak tahun kemarin itu, dan biasanya sih memang ya gue karakternya sendiri, gue tuh selalu pilih-pilih saham yang
notabene sebenarnya jarang dimainin sama orang gitu, jarang dimainin sama orang. Jadi pada saat orang-orang waktu itu misalkan tahun kemarin tuh lagi rame friend gitu kan, apa Same itu kan MTech gitu ya, itu gue trading gitu kan, gue trading trading juga, cuma bukan porsi gede gitu. Nah kebenaran pas tahun kemarin itu gue pilihnya itu MTDL sama MCAS. Nah yang notabene kan lu market nggak ada yang main kan, gitu. Boro-boro lu mau masuk gede gitu, lu ngeliat bid overnya aja udah males gitu kan. Nah itu pas kebenaran ya memang waktu itu ya flow-nya emang udah bener gitu kan ya, jackpot lah gitu. Nah Doni tuh ya sebutnya, wah kok ini lu barang-barang lu tuh kok nggak umum ya gitu gitu. Ya kayak gitulah kalau kayak apa historinya dari Doni ngomong sniper gitu kan. Cuma ya memang agak resikonya ada gitu. Kenapa orang pasti nanya ya Bill ya, kok suka sih gitu kayak MCAS gitu, MTDL gitu kan ya. Lu masuk gede apa bisa keluar gitu kan? Bener nggak, mau cut loss sih susah gitu kan? Bener nggak? Nah ya memang gitu. Di satu sisi dengan nggak banyak player di pasar itu jauh lebih mudah kalau istilahnya kalau orang-orang teman-teman di apa di pasar tuh senengnya tuh ngegoreng lah gitu kan ya, dibandarin lah atau digoreng gitu kan lebih gampang kan karena nggak banyak player ya memang gitu kan. Pada saat emang timingnya tepat ya bener, gampang banget gitu. Mau nahan juga kayak gua mungkin tipenya ada yang kayak Yogi juga, ada kayak Hans juga gitu ya. Nah, gue berani tuh Mix. satu misalkan 70-80% satu saham tuh digebuk ke sana itu berani. Bahkan waktu itu pernah sampai 100%. Cuma pegang satu saham gitu kan. Jeleknya ada, jeleknya apa? Kalau misalkan ternyata apa ya, tidak sesuai dengan ekspektasi, nah itu kepala puyeng lu keluarnya nggak bisa kan? Itu tahun kemarin iya, terus sampai akhir tahun, kaiting bukan akhir tahun ya, mungkin di pertengahan tahun lah. Itu kan pernah gua masuk ke Bluebird, itu Bluebird itu dari bawah gitu kan, ya itu Bluebird ya. Kalau kayak orang ngomong misalkan, oh grupnya untung stok tuh yang ngerek-ngerek ya, I don't know lah gitu kan. Ya gua nggak tahu juga gitu kan. Ya Bluebird cukup sukses. IMJS juga waktu itu awal, ya, ya itu juga cukup sukses tuh. Ya, tapi kalau di IMJS jujur setelah sukses belinya kecepetan. Nah, habis beli Nafsu. kecepatan sampai sekarang nyangkut. Sampai sekarang nyangkut. Untung aja hari ini gue masih sadar Kak, belum disantet nih sama member untung stok ini nyangkut di IMJS cukup banyak. Kayak gitu lah. Enggak, lu Iya, udah iya. disantet, cuma nggak nyadar aja. Disantetnya biar nggak dapet jodoh lu. Kena santet lu. Parah Jadi nih. lu nggak nyadar. Bener juga. Oke. Berarti Iya, iya. lu terus iya iya iya. Oke oke oke. Nah, berarti di sini apa kalau keuntung beda ya, teman-teman. Maksudnya keuntung mungkin lebih ke combine lah ya. Eh, dari stylenya Jogi sama stylenya. Nah, mungkin kita ngeliat ini kali. Maksudnya kita mau ngeliat nih ya, sekarang pandangannya contoh dari saham yang lagi heboh nih. Kita ambil contoh sekarang yang heboh apa deh? Saya friend dulu deh gitu. Nah, friend ini kan hari ini ada berita ya, di desertasia.com tadi kan dijelaskan bahwa si Alibaba nih katanya deal nih 100 juta dolar gitu kan. Tapi balik lagi ya, kita kan tahu ya teman-teman ya, namanya market itu kan either ada berita menjadi awal permulaan naik atau menjadi akhir ya kan Jok ya, alias sell on news gitu kan. Nah, sekarang kita mau tahu nih jadi pandangan misalnya dari orang yang semi fundamentalis, orang yang sniper sama orang yang technical nih kayak Hans. Nah, mungkin gua ke Hans dulu nih gitu. Hans, menurut lu Friends sekarang kayak gimana Hans dengan hari ini? Kalau lihat sih it's a break from long base ya, sama di atas EMA 200 nih akhirnya hari ini. Kalau seorang Hans akan seperti apa? Friend akan dipas besok atau justru beli mumpung lagi break kayak begini, volumenya gede, atau Hans akan gimana? Kalau gua selalu lihat ya, setiap naik itu pasti ada turunnya. Jadi misalnya kalau kita udah miss, ya jangan kejar juga sih. Better gua ketinggalan cari kereta lain ya, nomor satu. Yang kedua, secara fundamental ya, walaupun kita tahu teknikal ya akan lebih bagus kalau memang kita lihat fundamental juga. Karena gua percaya sesuatu yang match antara fundamental dan teknikal bukan karena kebenaran ya. Nah, contoh kita ngomong fundamental yang bagus ya. Banyak banget sekarang yang bagus, udah under value pun nggak naik ya. Nggak match sama teknikalnya. Jadi sebisa mungkin sih match sih Bill. Nah kalau kita bicara dari friend-nya,
Gue masih lihat sih ada potensi dia naik ya. Kenapa? Di bawah itu mungkin orang-orang udah pada desperate buang barang juga sih. Harusnya kalau begitu dia enteng atau ada volume yang cukup bagus, increasing volume gitu ya. Harusnya yang kemarin orang-orang nyangkut itu ya dengan ada story fundamentalnya, orang mungkin waktu di area resisten nggak jual karena ada strategic IPO-nya dia lah atau ada berita yang bagus ya gua rasa yang tadi mau jual akan jalan ke atas sih malah harusnya mereka akan tambah di bawah karena average itu bro. Jadi ya kembali lagi dua-duanya harus match sih. Kalau gua Oke. pribadi gua akan masuk sekarang waktu itu akan turun gua akan masuk karena style gue tetap gua pullback trader nih. Kalau semuanya kita masuk harga sekarang gua takut nggak comfortable nih udah bawa turun. Oke, oke. Nah, kalau lu Jok, gitu ya. Kalau Jogi mah udah anteng-anteng dia sekarang. Soalnya apa? Dia udah Apa? Masuknya kemarin berarti ya Jok ya 82, 83 gitu Ya, kan. pas diem itu. itu Kalau Nah, habis kalau cut lu loss Jok, apa tuh Jok? Hah? Habis cut loss Kalau apa tuh switch ya kayaknya. bumi, take profit bumi. bumi kok kalah. Nah, jadi kayak misalnya gue mungkin bicara portionnya ya. Gini, kalau misalkan gue udah lihat kan, oke sektor telco nih bagus gitu kan, karena fundanya oke lah nggak ada persaingan, terus mereka ARPU-nya juga semua tarif bisa rata-rata naik gitu kan. Apalagi oke, Friend juga mulai profit gitu kan, labanya dari yang rugi. Cuman gini, pembandingannya kalau misalnya gue masuk di Friend let's say 10 juta, tapi gue lebih berani masuk Telkom 50 juta waktu di bawah gitu. Jadi gue akan selalu portionnya yang gue atur. Karena menurut gue ketika misalnya anggaplah IHSG ke 6.500, Telkom drop gitu kan, gue akan lebih berani banyak masuk di Telkomnya sebenarnya. Gitu, friend ini kan oke, karena kita tahu newsnya mau IPO Moratel juga apa, jadi kita masuk tapi dengan porsi yang cukup. Nah, walaupun kayak tadi misalnya tetap aja kita masuk tuh di warannya 19 gitu kan, ya itu kan untuk kita supaya ngikutin marketnya sebenarnya, bukan mau maksudnya cuan nominal gede, bukan, tapi kita mau follow the marketnya aja kan. Nah, tapi porsinya Hmm, tadi yang gua atur ketat gitu, kayak gitu sih bedanya. oke. Nah, jadi di posisi sekarang Jok, lu kan udah floating profit nih di friend ya, udah running profit. Lu akan tambah lagi apa menurut lu ya udah cukup gitu. Enggak, makanya Stay gue aja. tambahnya W2 kan. W2-nya. Oke. Karena Oke. by price wise juga dia masih di bawah gitulah kira-kira. Oke, oke, oke. Nah, berarti kalau Hans tipenya wait and see ya, kalau friend di level sekarang, dan kalau Jogi sekarang lebih pilih masuk ke Warren 2-nya. Alias Jogi lebih pilih yang lebih agresif lagi daripada sahamnya. Dia pilih yang Ya, lebih 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 yang buat Jogi naik satu rate nggak boleh cuma 1%, satu rate harus 5% mungkin menurut Jogi, iya 18 ke dong. 20 gitu. Nah, Tapi oke, gue agree sih mungkin itu kalau interesting sih iya. sekarang. Nah, oke. Jangan lupa dihitung dulu, Jok, pakai Black Souls kalkulator tuh. Berapa kan harusnya normalnya tuh. Enggak, pokoknya 24 take profit, 25 take profit dah gitu aja, enggak pusing. Iya, iya, iya. Nah, kalau kalau untung gimana nih? Kalau untung nih. Di friend sekarang, udah punya posisi apa belum? Kalau belum, mau masuk di berapa? Kalau udah punya, mau take profit apa nambah lagi nih sekarang? Oke. Kalau friend tuh gini, gue udah punya posisi I think around rata-rata lah ya, rata-rata 82-an, 82-an. Cuma story-nya sendiri gini, ya kita juga kan tahu kan waktu 2 bulan terakhir kan lu semua pasar itu kan digebukin bener kan? Ya. Nah, kan turun gede kan. Nah, habis turun-turun gede kayak begitu gitu kan ya akhirnya kan kita restructure portol lah gitu. Nah, memang waktu itu kebenaran juga, Bill, sebenarnya karena porsi gue waktu itu tuh memang paling gede juga di IMJS. Jadi pada saat IISG setelah lebaran, terus dia jatuh, ya ke porto gue tuh sebenarnya nggak ngefek. Karena ya kita tahu juga IMJS kan masih di situ doang kan, bolak-balik di situ doang kan. Nah, coba pada saat market lagi jatuh kayak begitu, ya gue cuma ngelihat gitu kan, waduh ini si The Fed itu kan agresif banget lu naikin suku bunga gitu kan, ya naikin suku bunga. Batu bara ngelihat walaupun harganya masih terus di atas di dekat 400, tapi secara teknikal harga batu bara waktu itu udah kayak mau koreksi-koreksi juga gitu kan. Ya. Nah akhirnya gue mikirnya ya gue pilih apa gitu kan. Nah gue cari tuh emiten yang kira-kira yang ada corporate action-nya gitu.
Nah, kalau IMJ kebenaran karena gue udah pegang, terus juga dengar anak usahanya mau IPO gitu kan. Nah, terus barulah friend kan Moratel mau IPO. Nah, jadi waktu itu ya gimana ya? Nah, gue tuh punya kebiasaan, gue tuh jarang pegang cash, Bill. Lo mau seburuk apapun gitu, rata-rata gue fully cash, fully barang gitu kan. Ya akhirnya jatuhlah ke friend gitu, bahkan kayak waktu itu kayak Toba gue cut loss itu barang banyak yang di cut lossin gitu kan ya. Akhirnya gue tumplekin tuh ke friend gitu. Jadi barang gede gue sekarang ya IMJ sama friend itu ya awalnya. Tapi kalau kayak buat harga sekarang gimana gitu kan? Kalau sekarang sendiri, kalau gue ada cash, gue berani average. Pastinya kan average gue berani average up, tentunya ya rata-rata ya pasti nggak mungkin segede jumlah yang di bawah gitu. Jadi kalau seandainya gue kena correction pun, ya gue masih jauh gitu, gue masih aman banget gitu. Ya kalau gue memang tinggi gitu, kalau gue berani. Iya. Kalau hari ini ngeliat sih emang ini ya, secara grafik sih bagus ya. Akhirnya close di atas MA 200 nih untuk sekian lama gitu. Dan berarti dari kita berempat yang paling gak pelit gue loh, karena gue tadi HK 99 loh, berani. Gue berani loh. Gue berani karena gue pikir mau tutup dicepet ya 98, capek deh. Gak asik nih, gue pikir mau dibikin 3 digit langsung tutupan hari ini gitu kan. Nah oke, kita lanjut nih ke saham yang harganya mirip nih sama si Friend gitu kan. Kita ngomong Bumi nih sekarang gitu. Nah kalau untuk Bumi kita mau tahu juga nih sama nih. Kalau gue sih udah di bawah 5, modal gue kepalanya 50-an, jadi gue udah santai nih posisinya sekarang nih. Tapi kalau lu Hans, lu kan udah keluar nih Hans. Kemarin kan akhirnya kan, lu mutusin kayaknya sudah gak kuat nih. Terminal 88 sama 90 cabut nih. Nah kalau lu Hans, berarti lu akan mau beli lagi, kapan? Lu ngincer di harga berapa? Atau menurut lu, udah ngeri nih mainnya nih, udah terlalu liar nih gitu. Dia mau switch BNBR. BNBR. Wah, berarti dia percaya dengan bus listrik nih berarti. Dia percaya dengan bus listrik berarti. Mobil listrik aja belum Hans, apalagi bus listrik Hans. Iya, kan namanya berharap nggak ada yang salah kan. Nah anyway, kalau Bumi sebenarnya target gue itu kan ke 110, 113 ya. Tapi karena kemarin marketnya nggak begitu enak ya Bill ya. Jadi gue rasa untuk gain kita punya ini ya, psychology lebih bagus ya. Kenapa nggak lu ambil aja setiap kali ada setiap kali ada cuan. Kalaupun misalnya lu miss ya, gue percaya ada kereta lain sih gitu ya. Jadi kemarin 90, gue exit di 92, 93 ya. Nah, 92 bukan 93, 92. Hari ini naik ya, nothing tulus ya. Karena kemarin gue masuk lagi ke yang kemarin energy, dapatnya juga ada yang lain kan ya. Harga sekarang sih gue nggak mau masuk Bill, karena orang-orang seperti lu bisa jualan kapanpun kan. Nah gue lebih takut kalau lu jualan, kalau gue beli dari barang lu jualan dong Bill. Jadi gua mah gope Hans, lu gak bakal makan barang gua di sini, gua mah gope. Jadi gope ini mimpi dulu lah gope, mimpi gratis gitu. Jadi gua gak mungkin ngasih Hans barang di harga sekarang. Jadi terang aja, Hans gak bakal makan barang gua. Aduh, tapi gini lah. Oke. Kalau lu ngomong harga sekarang sih gue nggak mau sih Bill. Lebih baik harganya waktu udah turun ya gue masuk. Karena apa? Gue yakin sih kalau harga naik terus itu orang nggak akan beli terus. Makin lama orang makin takut untuk beli sih. Nah, lebih baik sih gue ketinggalan daripada gue nyangkut di atas tuh. Jadi harga sekarang setuju, make sense ya. Karena kalau gue di posisi Hans sekarang juga, ya even kalaupun udah punya modal barang bawah untuk average up di harga sekarang ya juga mikir-mikir ya. Tapi anyway, sometimes saham itu bisa melakukan lebih dari yang teman-teman pikirin nih. Contoh Raja. Siapa sangka, gue kira di 500 udah mau stop loh. Udah di UMA berkali-kali. Hajar aja sampai 900 dia nggak kenal rem pokoknya. Grafiknya sengaja lagi dibikin bener-bener kayak begini kan ya. Jadi makanya ya itulah ya namanya juga saham kita kan memprediksi ya Hans ya. Oke. Nah kalau lu Jok, lu sebenarnya udah bersih apa belum sih Jok? Apa lu masih sisain? Bumi udah nggak ada. Wah, semua kenapa pada jump ship ini?
Dari situ lu Loh, nggak, Bill kan maksudnya gini, yang termindset di otak kita kan mungkin ya di gua gitu ya, masih kayak ini kan barang yang scalpingan doang, yang cepet doang, yang mungkin waktu itu kan lu pernah lihat mungkin yang di 70-an dia ARB juga gitu kan, sempat naik terus ARB besoknya. Nah, itu yang kayak masih coba di minimize gitu risknya gitu. Jadi ya udahlah kalau misalnya terbang lagi kita juga udah pasang ekspektasi nggak apa-apa mungkin cuannya ya udah cukup gitu nggak perlu FOMO. Nah itu yang udah dipasang gitu di otak. Jadi kalau kejadian ya lu tinggal jalanin plan lu gitu. Nggak mau berubah gitu plannya. nih Hans, lu denger ya barusan dia ngomong apa tadi ya? Ya gue ikhlasin. Tadi pagi gue lagi meeting, gue bilang bumi 100. Hah? Dia bilang 100 dia langsung. Cuma beda segitu aja dia udah kaget. Jadi makanya gue bilang makanya sengaja gue tanya, gue pengen lihat tadi barusan ya dicukupkanlah dengan cuan gitu. Begitu tadi gue bilang apa? Gue lagi meeting, gue ada dia juga kan, gue bilang bumi 100 loh. Dia langsung 100 dia bilang kayak gitu, langsung dilihat sama dia. Gila katanya udah 100 katanya hilak barak gue katanya kayak gitu. Langsung edukator itu di depan dan di belakang bisa beda. Bill, tapi Jadi gua ngerti psikologinya Jogi. Soalnya kemarin itu pernah kejadian di barang ini tuh medical, setelah dijual naik gitu. Nah ini kejadian lagi 2 kali, jadi kecolongan 2 kali. Mungkin Jogi berasa gitu ya kali Jok ya. Iya benar. Dijual naik lagi ya. Tapi Nggak apa-apa, masih banyak barang. Kembali lagi, yang tadi kita bilang ya, yang kalau gue konsepnya kembali lagi ya. Loh, kalau seumpamanya lu orang aset manajemen aja bisa deliver 24% 1 tahun ya, atau 50%. Nah kalau lu ngambil 1% aja sehari atau 1% 2 hari nih, sebenarnya kan lu bisa gain 100%. Nah, ya udah, lu relain aja daripada lu narik 1% belum tentu dapat, lebih baik lu dapat yang 5%, 10%, atau 20% yang achievable. Seenggak-enggaknya lu nggak pasang terlalu tinggi, harusnya udah take profit, lu nggak take profit. Iya. Nah, pokoknya Jok apa sama Untung juga. Kalau Hans bisa 0,5% tiap hari, terbukti setahun ke depan kita titipin duit aja ke dia. Ya kan, kita liburan aja. Udah biar Hans aja yang kerja. 0,5% per hari kali 200 hari kerja 100% loh, lebih compounding itu. Kasih Hans aja bagi dia profitnya nggak apa-apa deh. Daripada kita kerja kayak gitu kan. Bisa 1% setiap hari. Setengah, gue bilang setengah Jok. Gue bilang setengah loh, gue bilang. Buat aplikasi yang bisa copy trade lah ke Hans. Iya, udah. Kita tinggal pensiun. Tapi kembali lagi, anggap kayak deposito ya itu ya. Ini kan cara how you trick your mind. Seenggak-enggaknya lu nggak FOMO kalau kayak gitu, Bill. Kalau gua seperti itu caranya. Dan miss ada kereta lain. Konsepnya sebenarnya kayak gitu. Iya. Nah, kalau apa nih, kok Untung nih. Nah, kalau seorang Untung stok ngelihat bumi di harga sekarang, plannya ngapain kalau udah punya, dan kalau belum punya mau nunggu di berapa atau HK aja sekalian? Gini, kalau udah punya ya, jadi gue ngelihat bumi dulu ya. Malah gue sekarang kayak lebih percaya diri gue ke bumi dengan level sekarang ya, dengan volume sekarang ya. Nah, ini baru teman gue Jok. Iya mah. Nah, ini calon nyangkuters nggak ini? Nah, dulu kan yang pentingnya gini. Sama dong view-nya kan kayak gini. Kalau kita kan pasti ngomong kayak gini, view-nya sendiri. Kalau misalkan kita ngomong secara teknikal gitu kan, secara teknikal lu udah ngebentuk higher high, bener kan? Ya. Kalau orang mau ngomong pattern gitu kan, udah jelas lalu dari gocap ke cepek, turun lagi ke gocap, ya ini udah double bottom pattern, bener dong? Bener nggak? Yeah. Double bottom pattern, bener itu. Jadi secara teknikal ya lu ngomong double bottom pattern, kalau misalkan pakai perbedaan rupiahnya ya 50 ke 100, bedanya berarti 50, berarti 150. Kalau pakai persentase 50 ke 100 kan 100%. 100 ke 100% ya berarti kan 200. Berarti oke, range 150 sampai 200 nih. Gitu. Nah, gue juga tengah-tengah nih, Gi. Gue juga bukan asal ngeliat teknikal doang. Kira-kira fundamentalnya gimana, bener kan? Nah, kebenaran. Jadi bukan gue rajin, gue tuh nggak serajin Jogi nih baca riset, Bill. Ya, kebenaran nih. Waktu sebelum COVID kan pernah tuh gue ngikutin RUPS Bumi tuh, ya. Itu yang RUPS terakhir tuh sebelum COVID.
kita datang gitu dong nggak? Ya kita datang ngedengerin gitu kan. Jadi ya waktu itu kan dijelasin tuh soal restructure. Jadi dia gimana dia cara nyicil bunga dengan utangnya, bener kan? Yang mereka hindari itu kan supaya nggak gagal bayar lagi gitu kan. Nah, waktu itu kan dia waktu itu ngomong tuh cuma harga berapa ya? Kalau harga di bawah 50 US dollar ya, itu dia cuma nyicil bunga. Kalau di atas 50 apa di atas 70 ya, gue lupa ya itu ya. Pokoknya batasannya misal 50 nih, di bawah 50 ya cuma nyicil bunga, di atas 50 sama pokoknya. Nah, kayak gitu kan buat keamanan supaya nggak gagal bayar gitu kan. Itu RUPS yang 2018 nih yang gue dengar. Udah. Terus ada yang nanya juga gitu, ada yang nanya juga soal, oh ini ada nggak fund tuh masuk gitu dong nggak ya? Mau lu fund lokal lah, atau fund asing gitu kan. Apalagi yang mereka nanya fund asing deh gitu kan. Nah kebenaran waktu pas sekretarisnya itu ngejawab gitu kan, memang kalau fund asing mungkin agak susah sekarang gitu. Bukan agak susah sih, mungkin nggak mungkin lah ya. Pertama kan dari market cap itu kan ya pasti dong lu ada kan syaratnya market cap itu berapa baru mereka boleh masuk, bener dong gitu kan. Betul. Nah yang kedua juga ya waktu itu juga lu kan memang masih boncos laporan keuangan, bener kan, masih minus terus gitu kan. Nah udah gitu. Nah udah. Jadi ya dengan pertimbangan itu kan I think juga laporan keuangan Bumi udah better and better gitu loh nggak? Bener kan? Agak seperti itu. Dan kita juga tahu ya lu KPC sama Arutmin juga kan gede itu kan, baru KPC doang loh. Arutmin ini belum ada loh. Bener kan? Arutmin ini belum dipublish loh. Bahkan mungkin belum dikeruk kali. Bener kan? Nah, itu. Jadi story-storynya memang kalau kayak nanya gini Wibil, nanya ke gua lu, kalau lu PE forward nanti 3 tahun mendatang gimana? Nah, gue pasti gigit jari. Gue nggak sepinter Jogi. Ya, dan gue juga sebenarnya nggak peduli. Wah, begitu dia ngaku tuh, ya kan? Dia ngaku nggak sepinter Jogi tuh, ya kan? Karena kan lu S2. Tapi memang bener, Jok. Hanya Tuhan yang tahu, Jok. Gitu. PE forwardnya berapa ke depan. Gitu. Jangan cuma-cuma itu. PE forward gitu kan, nanti dia pakai asumsi. Nah, nanti kan didebatin lagi sama gua ya. Kalau asumsi lu bener, kalau asumsi lu salah, gua boncos. Nah. Tapi ya, anyway, cerita gedenya lah. Jadi cerita gedenya, I think ya, udah oke lah gitu kan. Nah, secara price action ya, gua juga udah nyaman. Mungkin banyak orang yang udah, wah segini lu taking profit semua, ya itu bebas semua kan. Karena kan terminnya itu beda, bener kan? Terminnya itu beda. Bukan nggak mungkin, ya lu nanti misalkan sekarang kita ngomong semua orang ngerti technical, pasti kan tahu dong konsepnya kata Hansu. Ya lu abis rally itu pasti ada correction. Kenapa correction? Ada yang taking profit gitu kan. Nah, maybe ya gue akan melihat nanti untuk beberapa, ya gue nggak tahu ya apakah gue butuh 1 minggu atau 2 minggu atau bahkan 2 bulan. Gue akan nunggu dia sampai lu ngebase gede lah gitu. Dia bikin ngebase dulu, correction, bolak-balik. Nah baru di situ gue akan masuk gitu. Mungkin di situ si Hans udah nggak menarik atau Jogi nggak menarik gitu kan. Nah tentunya market kan yang ini udahan taking profit dilanjutin sama pihak ini, bener kan? Nanti pihak ini kita udah taking profit dilanjutin sama pihak ini. Makanya itu yang menyebabkan market bisa rally terus, bener kan? Nah ya, seperti itulah. Ya intinya balik lagi ya itu ya teman-teman ya. Satu saham itu view orang bisa beda-beda gitu ya. Tapi bukan berarti meskipun view beda itu nggak bisa dapat cuan, karena bisa aja kayak di harga sekarang mungkin udah tinggi nih, tapi nanti begitu agak turun Hans mungkin masuk ya kan. Nah tapi mungkin ada juga yang long term investor ngerasa ini mah udah murah, story masih ada, ya gue nggak perlu terlalu berasa gerusur lah meskipun ada kayak correction dikit atau apa ya, just let it be, atau modal misalnya udah di bawah atau apa. Jadi balik lagi semuanya tuh ya namanya juga market ya, naik turun kayak kereta aja, ada yang naik ada yang turun. Tapi kan kalau emang tujuannya udah di set nih, sama itu masinisnya mau ke situ, ya tetap ke situ, gitu kan. Kecuali ada kecelakaan di tengah jalan, gitu kan. Ya baru mungkin, atau mogok, gitu kan. Ya baru mungkin berhenti sebentar, gitu kan, keretanya. Oke. Nah, tadi udah Friend, udah Bumi, BP nih. Satu BP nih. Juga kan termasuk salah satu barang yang menghebohkan lah ya berapa minggu ini. Terutama karena gerakannya sih termasuk liar juga sih. Dari tur berapa kecepet, turun ke 80, ke 150, turun lagi ke 100, tiba-tiba naik udah deket-deket 200 gitu ya. Nah ini saham kan volatilnya tinggi, titik stop loss juga kayaknya nggak berlaku nih di saham ini. Pokoknya kalau support ya tembus aja gitu, resisten ya tembus aja, suka-suka.
pokoknya sama supirnya gitu kan, kayak gimana gitu. Nah, mungkin kalau Hans nih Hans, lu kalau BP sekarang Hans, kalau lihat dua candle terakhir kan udah agak sedikit mulai berhenti ya, ngerem dikit gitu kan. Nah, lu di level sekarang akan ngapain Hans? Lu akan tunggu apa menurut lu ya udah boleh nih, udah mulai agak istirahat nih. Gue boleh tebak dulu sebelum Hans jawab. Enggak. Pasti Hans bilang belum waktunya beli kalau Hans. Benar, Hans benar. tipenya pelit soalnya nawar di bawah, jadi gue tahu. Jadi ini, Iya, iya. Jadi coba. sebenarnya kalau kalau lu mau masuk ini sih, ya gua nggak begitu nyaman dengan harga yang udah tinggi ya. Lebih baik gua pending waktunya selisih let's say 5 hari atau seminggu. Kalaupun memangnya dia naik ya, ya dia akan stay di sini dulu ya. Kalau yang Untung bilang ya, rally base rally ya terserah ya. Tapi kembali lagi kalau lu lihat dari let's say lu ngomong dari moving average-nya aja ya, makin kan masih jauh nih dari moving average ya. Nah, kalau memang dia kuat ya minimal itu garis moving average itu mendekati candle-nya nih. Ya lu tunggu Hmm. aja daripada lu spend waktu di sini, siapa tahu bisa turun ya. Lebih baik lu tunggu aja 2-3 hari dia turun dulu nih. Kalau dia turun ya gue dapat diskon kan. Kalau nggak turun ya udah cari barang lain. Minimal kalau dia turun udah masuk watchlist-nya kita kan. Nah, Hmm. kemarin coba lu lihat waktu kemarin nih ya, harga yang sama waktu kemarin di 20 Juni itu ya, Bro. Dia naik ya. Kalau ada orang yang HK di situ, terus gimana? Waktu turun kan nangis juga kan. Nah, Iya. kenapa kita nggak sabar aja? Waktu dia turun barusan kita masuk. Or kalau lu masuk sekarang, ya lo porsinya lebih dikit, just in case lu naik ke atas, ya lu nggak merasa kehilangan barang. Titip sandal kan. Kalau turun lagi ya udah, Hmm. lu masuk lagi dong real position. Oke. Nah, kalau lu Jok, ngeliat BP sekarang gimana? Jogi kayaknya nggak pernah nyebut BP sih, jadi harusnya nggak pernah Iya, ada di gue radar. Tapi, nggak main sih, nggak main. oke. Karena kan gue dengar maksudnya kayak waktu mungkin 100-an itu target pego, ya oke lah. Makanya pas udah lewat pego ya nggak heran. Tapi sebenarnya gue juga nggak main di BP sih. Oke, nggak main BP. Nah, sekarang kau apa? Ke Untung nih, Untung harusnya main BP sih, karena dia barang yang lebih kecil aja dia main, apalagi cuma BP, apalagi BP. Gimana kalau BP ini? Kalau BP ya waktu itu gue sempat main ya, yang terakhir sampai ke satu berapa sih? Yang terakhir tuh yang sebelum higher high sekarang 150-an. Nah itu sampai 150-an. Waktu dia correction ke 1110 sampai sekarang gue nggak main lagi, Bill. Gue main lagi, tapi gue Hmm. ngikutin ya. Gue ngikutin. Kayaknya best gini. Ini kan polanya lagi pola rally lagi nih, ya, lagi pola Hmm. rally. Nah udah gitu pertimbangan gue kayaknya besok juga itu ada RUPS ya. Ada Hmm. RUPS, terus dengar-dengar sih katanya bakal di announce something, beneran. Nah, gue kagak tahu deh yang mau di announce-nya apa, itu apa bener apa kagak, ya itu kan kita rumor-rumor aja kan. Nah, kalau kayak gue Ya. sih nge-combine itu dengan pola yang di market udah rally di BP, terus juga mau RUPS dia mau announce something, yang gue khawatirin adalah takutnya ada sell on news seperti itu. Kalau gue buat masuk posisi baru, berarti kan gue nggak ada posisi nih sekarang. Gue buat posisi baru Ya. ya gue nggak mau Ya. gitu. Lu masuk Oke. mau arah juga ya nggak jadi masalah gitu. Nah, karena ya Oke. gue sekarang kali ini satu kapal nih sama Hans gitu. Mendingan nungguin dulu deh gitu, nungguin dulu aja lah gitu. Itu pertimbangan gue ya. Seperti Oke. itu, Bill. Oke. Nah, sekarang mungkin satu lagi nih, gue lupa ada juga satu lagi yang lagi hot juga, yaitu energi ya. Energi ini agak mengejutkan nih, soalnya kemarin tuh sebenarnya sampai jam setengah 3 siang, itu tuh basically dia masih ngetem aja di kilometer 250 kan. Tiba-tiba meleng sebentar, ya kan? Lu mungkin kalau tinggal ke Tinggi. toilet tuh balik lagi tiba-tiba udah 290 aja, terkejut sendiri udah 250 udah Iya. ke 290 gitu kan. Dan hari ini juga sempat bikin serangan kilat juga ya ke 306 Bener. ya, tadi nggak salah gitu. Nah, 306 ini hanya. betul. Ini posisi sahamnya sebenarnya kalau lihat secara teknikal agak sedikit nyaru nih, karena gue lihat ada dua candle ya kayaknya ya, yang open gap up-nya terlalu tinggi gitu kan. Jadi akhirnya kesannya tuh chartnya tuh kayak gantung di atas gitu kan. Nah, kalau lu Hans ngelihat kayak energi ini gimana? Karena bisa dibilang kan belum break all time high nih ya. Kalau kayak tadi kan Bumi, terus juga kayak BP, ini kan posisinya lagi dalam high-nya lah, bisa dibilang dalam beberapa bulan terakhir. Kalau energi ini kan bisa dibilang kan lagi di apa base-nya lah ya gitu. Kalau nggak energi sekarang gimana Hans? Gua ada energi yang dari udah 18% anyway, udah buang lah. Ya. Besok cari lagi. Oke. Anyway,
Harga sekarang kan mungkin orang rawan taking profit ya, karena orang yang nyangkut sebelumnya itu mungkin ya kurangi posisi atau kurangi pokoknya mereka secure dia punya posisi lah. Ya apalagi kalau seperti ini. Ya, jadi Hans jual gitu. Apa? Berarti Hans jual. Oke. Nah, kalau Hans jual, nah lu Jog ini juga kayaknya setahu gua nggak nggak ada energi nih. Makanya gue bilang Jog itu mainnya tuh ketebak gitu. Ya Hemtech, Hempemax, Buffet itu aja gitu. Sama barang-barang lainnya doang kayak gitu. Oke, berarti skip nih Bahas kalau ini tuh Jog. Bill, bahas Apa? Arto. Ya, oke habis ini. Nah, mungkin sekali lagi nih. Apa kalau keuntung nih? Kalau lu gimana ngelihatnya? Apa energi di posisi sekarang? Worth to buy apa gimana? Kalau gue masih berani buy. Oke. Gue Masih berani buy ya Nggak di level sekarang. Ya, masih berani buy. Oke. Nah, nggak apa-apa. Ini gue coba invite lagi nih. Oke. Nah, paling apa? Sebentar, gue invite dulu. Oke, udah. Tung, kita cheers virtual dong, Tung. Cheers virtual. Jelas jauh, Jok. Maaf ya, iklan lu. Cheers. Minum dong. Oke. Nah, tadi benar yang si Jogi bilang ya, kita bahas sekarang mengenai Arto. Nah, ini sebenarnya pelajaran ya untuk mungkin kan cerita inclusion index gitu ya. Nah, Hans, kalau lu melihat sebenarnya kalau lu sekarang di posisi orang baru yang mau beli Arto gitu ya, baik lagi nih, apa meskipun kayak gue tau jawaban Hans apa, tapi gue mau dengar langsung gitu, karena gini, kemarin kita udah tebak-tebakan kan yang masuk LQ45 siapa. Gue kemarin bilang di grup kan, satu nama yang berani gue betting cuma satu, Arto. Sisanya gue nggak tahu masuk apa enggak. Kemarin kita udah sempat tebak Arto, ADMR, BRMS, Friend, BBYB, tapi gue bilang gue coba berani betting satu nih, Arto gitu kan. Which is ternyata bener, Arto masuk dan temennya mengejutkan nih, dua. Berisi Indi itu di luar perkiraan gue lah, gitu ya. Dan beberapa orang yang analisa juga. Nah, Hans, posisi sekarang Arto ini posisinya bagus nih. Break resist, ya kan? Kayaknya downtrendnya udah kelar lah dengan hari ini naik. Tapi balik lagi, kadang-kadang saham itu kan setelah inclusion sesuatu, either naik kenceng atau malah diem kan. Nah, kalau kayak lu gitu, Hans, lu akan ngapain, Hans, di Arto sekarang? Ya, gue kalau masuk Arto mungkin masih lebih nyaman ya. Karena seenggak-enggaknya dia kalau udah masuk LQ45, mau naik sekencang apapun, terus sekencang apapun, itu kita bisa set marker nih. Jadi kalau mau masuk ya initial position sekarang juga nggak apa-apa ya. Kita ngomong kalau mau trading cepet-cepet, let's say tadi kita bilang ya bro 2% aja, masa nggak dapet sih gitu loh. Mau trading cepet ya. Gua makan siang. Oke. Nah, kalau Jogi, gue yakin dia senang Arto naik supaya Buffett-nya naik gitu. Nah, kalau lu gimana, Jog? Arto? Bukan gitu. Gue pikir ini dia kayaknya harusnya kan gini, kayaknya mungkin beberapa orang mulai lirik sektor tech, walaupun belum pasti ya. Ini jadi kayak mulai ada. Nah, si Arto juga base-nya kayaknya mulai naik nih di atas. Terus cerita-cerita fundamentalnya juga ya usernya dia 2 juta lebih, ada kenaikan penyaluran kreditnya gitu kan. Itu terus bertumbuh, apalagi dia punya jago syariahnya kan lumayan bagus ya gitu, kayak ekspansif juga. Nah jadi kayaknya ya lu pasti pilih big names-nya dulu kan. Jadi makanya itu gue cermatin untuk melihat kayak proksinya teknologi sih salah satunya gitu kan. Nah tapi kalau menurut gue once dia di atas 9,5 itu kayaknya lumayan jadi satu batasan yang menurut gue dia kan ngebentuk main di range lebih atas lagi sampai 11 ribuan. Jadi kayaknya kalau dia nanti besok-besok nggak turun dia di bawah 9.500, harusnya 8 ribuan udah jarang kelihatan sih nanti. Nah terus pelan-pelan dia bentuk anak tangga kan. Jadi tuh kayak ya icip-icip sih gitu. Gue coba mulai lihat itu sih. Ya intinya didoakan Arto sukses ya, Jok ya, supaya menular ke Buffett. Ya kan intinya itu. Gara-gara itu. Oke, tapi gue surprise loh. Jogi itu kalau ditanya satu saham ya, dia bisa lumayan jelasin fundamental. Padahal gue pikir kapan nih anak ada waktu bacanya gitu. Kayaknya gue gak pernah dia ngebaca riset gitu, tapi dia ternyata ada waktu juga. Gue gak tahu pas kapan gitu. Nah, mungkin kalau sekarang dari Untung nih. Untung kalau ngeliat Arto sekarang kayak gimana nih? Karena jujur ngomong sebenarnya secara grafik, gue sih sebenarnya ngeliat bagus nih, setup-nya sih favorable lah sebenarnya gitu. Tapi ya gue cuma lagi mikir ini setup-nya favorable purely karena inclusion dong atau kayak gimana gitu kan. Iya.
Arto, I think masih chance buat naik 11.800 masih cukup gede lah, Bill ya. Tapi sepertinya kalau keadaan sekarang lebih menarik Bevinnya Jogi loh. Iya. Kalau buat baru ya. Ya. Ya nggak Gi? Lu tafsir makan Ya, gue tuh ya. nggak apa-apa. Yang mana aja tuh nggak apa-apa, bebas. Ya, Kalau ngelihat jelas ya gitu. Buat masuk posisi baru ya. Ya Arto, I think masih menguat lah sampai 11.800-an itu masih bisa lah. Itu kan level resistance yang cukup kuat ya. Yang waktu itu Ya. jadi neckline-nya double top tuh. Gitu. Sekarang balik kan jadi area resisten. Gitu. Tapi tadi gue intip-intip sedikit, Bill. Buka Bevin penasaran, cakep juga loh. Iya. Gak tau nih, setuju. Iya, Udah Jogi keluar Bevin dulu, sih Jogi keluar oke dulu. sih. Benar. Bevin sih oke sih, karena kalau buat trading pun selalu bikin high and high ya Jok ya. Cuma emang ini harus gue akuin tipe saham yang sabar, karena dia tipenya 3 bulan diam, sekali naik 1-2 bulan break high ya kan. Bisa Ya, koreksi betul. 3 bulan lagi. Ya, jadi sebenarnya kalau mau di tradingin sebenarnya bisa ya Jok ya. Setiap break Bisa. high, Bisa lu juga. reduce dulu, terus pas dia koreksi beli lagi, karena tipe mainnya gue perhatiin bukan tipe yang kayak misalnya contoh kayak Raja gitu ya, yang kalau naik tuh straight up to the line gitu kan, tapi lebih ke yang bikinnya tuh apa ini ya higher high dan higher low. Oke. Sebenarnya Bill kan Hmm. yang mampus itu kan kalau sebenarnya saham itu nggak gerak. Kalau ini dia swing, lu kan sebenarnya kalau lu jeli lu masih bisa lah ngikut wave-nya dia kan, lu masih bisa dapet cuan walaupun mungkin ujung-ujungnya di situ gitu dari modal lu. Nah tapi kan dia bergerak lu lumayan kalau lu pintar kan, daripada diem terus, nah itu yang mati tuh. Ya. Kalau Raja kan, Benar. kalau Raja home run terus itu ya, digebuk home run terus loh, nggak kapan lu tangkep jadi lo, iya nggak? Lu mau angkat atau ya udah bye-bye gitu ya. Kalau Bevin masih Raja bisa sih. lah, gini-gini. Raja sih ngeri sih ya, naik terus udah hilang barang Jok, di bawah Jok udahlah. Nah gue masuk ke tahap kayak Jogi di bumi, ya sudah relakan lah gitu ya. Kalau gue lihat meskipun setiap dia naik ada rasa sakit hati juga Jok, betapa odongnya buang di bawah, karena pas dibuang sebenarnya udah tinggi Jok, harusnya udah berhenti dulu gitu, atau kenapa ya dia naik terus aja gitu. Nah paling itu ya teman-teman ya, mungkin hari ini kita lebih ceritanya itu lebih ke saham yang populer sekarang nih, karena bukannya buat kita ini kali ya, kalau kita ngebahas saham yang lagi diem itu kan approach-nya cenderung ya udah beli aja kalau yakin, atau ya beli di support. Jadi kita sebenarnya lebih pengen teman-teman tuh belajar bagaimana sih, kan yang paling susah itu sebenarnya adalah main di saham yang lagi ini ya Jok ya, yang lagi heboh, populer, tapi uptrend gitu kan. Nah semua orang pengen take part di saham ini, tapi kan pada bingung nih, kalau yang udah pegang di bawahnya santai-santai aja gitu kan, nggak perlu mikirin. Tapi kayak kalau kamu lagi nggak punya posisi kan, pengen tahu nih sebenarnya kalau menurut teman-teman yang udah pengalaman juga itu kan, strategi entry-nya semua pada gimana sih gitu. Nah bisa teman-teman lihat kan, semuanya nih punya strategi yang kurang lebih beda-beda ya, tapi semuanya ya siap nih untuk hadepin kalau dapat titik entry lagi yang bagus. Nah jadi pada intinya sih di market yang kayak sekarang ya tetap ini ya, perhatiin aja, karena selalu ada peluang ya. Kita masih ingat nih market 1 bulan 2 bulan terakhir itu tuh benar-benar mungkin nggak favorable buat trading ya gitu ya. Tapi kan makanya waktu itu kita selalu bilang, tunggu waktunya, nanti akan ada waktunya market tuh bakal asik lagi gitu kan. Dan ya bisa dibilang semingguan terakhir ini it was fun ya, Jok Hanstung ya, termasuk fun lah minggu terakhir ini, dengan buminya main, friendnya main gitu kan, semuanya bisa dibilang yang small cap ini mulai nunjukin tanda-tanda bangkit gitu. Nah hopefully tren ini bisa lanjut ya, mungkin kita hopefully juga Uncle Powell nggak ngapa-ngapain nih lusa dini hari ya, semoga nggak mendeliver aneh-aneh gitu kan, karena kalau gue yield pun sekarang udah turun ya. Gue cek tadi yieldnya yang 10 year udah 2,7, which is ini kalau di bawah 2,7 berarti kalau lu lihat di grafik ya, meskipun kita bukan mau apply grafik ke makro, tapi grafik yield itu udah head and shoulder juga, break di bawah 2,7 sih hopefully bisa ngebikin yieldnya turun di bawah 2,5 ya, kalau perlu ke 2%. Nah hopefully dengan ada begitu bisa sentimen langsung improve, kita bisa dapat rally yang seharusnya kita dapat, karena
kemarin Maret April Mei harusnya market tuh bagus loh secara seasonality. Instead kita malah dapat Maret April Mei Juni itu yang horrible lah bisa dibilang di market gitu kan. Nah jadi hopefully sekarang gantian nih cycle yang Agustus September Oktober harusnya biasa kurang bagus, hopefully Delay ya. gantian nih jadi bulan yang bagus gitu. Oke.